ditulis dan kemudian yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua. Sengaja saya mengambil tema berbuat baik kepada tetangga karena kita barusan melakukan silaturahim di Lebaran. Nah itu juga perlu untuk sekedar menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Tetangga adalah orang yang hidup berdampingan dan tinggal di sekeliling kita. Kita membutuhkan mereka dan mereka pun membutuhkan kita. Para ulama khilaf dalam banyak pendapat mengenai siapa sebenarnya yang disebut tetangga. Sebagian mereka mengatakan tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Sebagian lagi mengatakan 40 rumah dari setiap sisi, baik sisi kanan maupun sisi kiri, sisi depan maupun belakang. Sebagian lagi mengatakan 40 rumah di sekitarmu, 10 rumah dari tiap sisi, dan beberapa pendapat lainnya. Namun pendapat-pendapat tersebut dibangun atas riwayat-riwayat yang lemah. Oleh karena itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, semua riwayat dari Nabi SAW yang berbicara mengenai batasan tetangga adalah lemah, tidak ada yang sahih. Maka zahirnya pembatasan yang benar adalah sesuai urf, artinya umume. Nah, urf itu bahasa kita adalah lumrahi. Nah, itu lumrahi, urf. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi al-urfu haduma lam yuhadditu bihi syara'u. Adat kebiasaan adalah pembatas bagi hal-hal yang tidak dibatasi oleh syarak atau syariat. Sehingga yang tergolong tetangga bagi kita adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga kita. Tetangga itu bisa tetangga rumah, bisa tetangga sawah, atau tetangga kantor bisa. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia, sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ini sengaja saya potong, sebenarnya panjang sekali hadisnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tetangganya. Karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Di samping anjuran, syariat Islam juga mengabarkan seharusnya ini mengabarkan, Pak. Ini dirijinir untuk selewat. Mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang-orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah SAW menafikan keimanan dari orang-orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Artinya menafikan itu menganggap tidak beriman. Beliau SAW bersabda, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, tidak beriman ini diucapkan sebanyak 3 kali, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa yang itu ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman
dari bawaiknya atau dari kejahatannya, baik kejahatan anggota badan maupun suaranya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bawaik maksudnya culas, khianat, zalim, dan jahat. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat itu, maka ia bukanlah seorang yang mukmin, walaupun sebenarnya juga penyembah Allah. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Hadis ini juga dalil larangan menjahati tetangga, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Dalam bentuk perkataan, yaitu tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Laisal mu'minul ladzi yasba wa jaruhu jayun ila jambihi. Bukanlah seorang mukmin orang yang dia kenyang perutnya sementara tetangganya sebelahnya kelaparan. Ini sebenarnya materinya panjang sekali dan banyak, cuma saya singkat-singkat saja, Pak. Jika bertetangga dengan non-muslim dalam suatu tempat, misalnya dalam firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 36 di atas tentang anjuran berbuat baik pada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga, yaitu al-jar dzul qurba, al-jari dzul qurba, tetangga dekat atau tetangga yang mempunyai hubungan kekerabatan, dan al-jaril junub, tetangga jauh. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir dua jenis tetangga ini. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-jaridul jurba adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan al-jaril junub adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali. Anjuran berbuat baik kepada tetangga berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut tetangga, bagaimanapun keadaannya. Ketika menjelaskan hadis mazalat Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurathahu fayuwarrithuhu, Jibril senantiasa menasihatku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Al-Aini menuturkan kata al-jar atau tetangga di sini mencakup muslim, kafir, ahli ibadah, fasik, orang jujur, orang jahat. Jadi tidak ada spesifikasi, Pak. Baik itu pribumi maupun pendatang. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu terdiri tiga macam. A. Tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat, maka ia memiliki tiga hak, yakni hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Artinya dia harus mendapatkan minimal hak keamanan, mendapatkan kenyamanan selama bertetangga. Ini hak paling mendasar. Tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki dua hak, yakni hak tetangga dan hak sesama muslim. Yang ketiga, tetangga non muslim, maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak bertetangga. Dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, semakin besar tuntutan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, tetapi ia memiliki satu hak, yakni hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka kita akan terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Jadi dalam bertetangga kita memang, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan tidak sempurna iman seseorang jika tetangganya itu tidak merasa aman dari perbuatannya atau dari kata-katanya. Ini yang sering cuma saya lupa nggak mencantumkan. Artinya walaupun kita punya hak, tapi kita hak secara pribadi, tapi kita juga punya hak dalam menjaga dan memuliakan tetangganya. Di sini sudah saya sampaikan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Di sini yang dimaksud memuliakan bukan berarti harus secara material. Kita misalnya tetangga kita kalau ada yang lagi sakit, ini berhak untuk dijenguk. Kita tidak boleh semaunya, walaupun radio kita sendiri, TV kita sendiri, kemudian
menghidupkan TV, menyalakan TV atau radio sekeras-kerasnya, ini akan melanggar hak tetangga, karena itu jelas akan tidak membuat tetangga kita tidak nyaman dan tidak merasa aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu dulu, nanti kita lanjut dengan diskusi. Nanti kalau ada sanggahan atau ada tambahan, bahkan kalau ada misal tambahan dalil yang lebih akurat, monggo saya persilakan. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.